Wahai orang yang bertanya kepadaku, suamiku ini tiap malam dia ini pergi ke tempat pemabukan, dan pada pagi harinya baru dia pulang dari tempat pemabukan tersebut. Orang-orang masyarakat di sekitar kami yang melihat suamiku, sungguh hebat ini orang. Malam berangkat, pagi baru pulang dari tempat pemabukan lagi. Nah, jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, ketika pulang ini suaminya dari tempat pemabukan, dia bawa begitu banyak botol-botol minuman. Sesampainya di rumah, botol-botol minuman itu bukan diminumkan dia, melainkan beliau buang di comberan, beliau buang ke dalam rumahnya, di sumurnya. Begitu banyak botol-botol minuman yang ia buang. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, malam hari ini aku telah menyelamatkan umatnya Muhammad untuk tidak bermabuk-mabukan, untuk tidak teler-teleran. Jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, setiap kita mempunyai kebebasan untuk berkata-kata, mempunyai kebebasan untuk berbicara, mempunyai kebebasan untuk berbuat. Sejatinya sebagai seorang muslim, sebelum kita berkata-kata, sebelum kita berbuat, jangan-jangan perkataan kita, perbuatan kita sampai menyinggung hati dan perasaan orang lain. Hanya orang yang buruk, yang suka menjelek-jelekkan orang lain, dan hanya orang yang hina, suka menghinakan orang lain. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir, falyakul khaira aw yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berkata baik, hendaklah ia jangan menjelek-jelekkan orang lain, hendaklah ia jangan menghinakan orang lain. Jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, dalam kaitan ini ada sebuah riwayat, ada seorang raja yang bernama Raja Murad. Raja Murad ini hidup di dinasti Utsmaniyah. Karena kecintaannya pada masyarakatnya, karena kecintaannya pada rakyatnya, raja ini ingin tahu dekat bagaimana kehidupan masyarakatnya. Jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, lalu raja ini beserta para pengawalnya mengadakan penyamaran, yang penyamaran ini tidak diketahui sama sekali oleh rakyatnya. Jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, di tengah penyamarannya, di suatu tempat, raja ini melihat ada seorang mayat laki-laki terbujur kaku di tengah jalan. Orang-orang yang melintas satu pun tak ada yang mau open dengan mayat tersebut. Apakah memindahkan mayat tersebut di tengah jalan ke pinggir jalan? Tak ada yang open. Mereka tidak mau tahu dengan mayat tersebut.
Jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah. Raja ini pun terheran. Kenapa ya? Masyarakat di sini ada mayat tergeletak di tengah jalan. Mereka tidak satu pun yang mau open dengan mayat tersebut. Lalu jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, ada orang yang berlalu lalang. Kesempatan itu dipergunakan oleh Raja Murad untuk memanggil orang tersebut. Siapa ini orang? Siapa ini mayat? Kenapa di antara kalian satu pun kuperhatikan tidak ada yang mau open dengan mayat tersebut? Lalu jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, rakyat, masyarakat yang ditanyakan oleh raja tersebut, mereka menjawab, ini mayat ahli maksiat. Ini mayat suka mabuk-mabukan. Ini mayat, ini adalah seorang pezina. Dan ia ahli maksiat. Lalu jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, raja bertanya kepada orang tadi, bukankah dia umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Terdiam rakyat tersebut, masyarakat tersebut. Lalu raja mengatakan, ini mayat di mana rumahnya? Di mana keluarganya? Bantu saya untuk mengantarkan mayat tersebut ke rumahnya dan ke keluarganya. Jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, sesampainya di rumah duka, istrinya yang menjambut kedatangan suaminya yang diangkat oleh orang yang beliau tidak kenal. Istrinya berkata, semoga Allah merahmatimu wahai sahabatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar ucapan sang istri tadi, raja pun merinding. Kenapa istrinya mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai sahabatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu raja tersebut penasaran, menanyakan kepada istri mendiang. Apa kata istri mendiang? Wahai orang yang bertanya kepadaku, suamiku ini tiap malam dia ini pergi ke tempat pemabukan. Dan pada pagi harinya baru dia pulang dari tempat pemabukan tersebut. Orang-orang masyarakat di sekitar kami yang melihat suamiku, sungguh hebat ini orang. Malam berangkat, pagi baru pulang dari tempat pemabukan lagi. Nah jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, ketika pulang ini suaminya dari tempat pemabukan, dia bawa begitu banyak botol-botol minuman. Sesampainya di rumah, botol-botol minuman itu bukan diminumkan dia, melainkan beliau buang di comberan, beliau buang ke dalam rumahnya, di sumurnya. Begitu banyak botol-botol minuman yang ia buang. Lalu dia berkata kepada istrinya, wahai istriku, malam hari ini aku telah menyelamatkan umatnya Muhammad untuk tidak bermabuk-mabukan, untuk tidak teler-teleran. Besok malamnya jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, suaminya ini pergi ke tempat pejinaan. Tadi malam dia sudah pergi ke tempat pemabukan. Nah malam hari ini dia pergi lagi ke tempat yang namanya pejinaan. Dan pagi harinya baru dia pulang dari tempat pejinaan. Sesampainya di rumah jemaat Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, suaminya ini berkata kepada istrinya, wahai istriku,
malam hari ini sampai aku pagi pulang ke rumah, kutunggui seorang wanita baik-baik untuk tidak melakukan yang namanya perzinahan. Ku kasih dia uang, kutunggui dia supaya umatnya Muhammad untuk tidak melakukan perzinahan. Begitulah seterusnya, tiap malam dia pulang pagi. Sampai-sampai Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, istrinya pernah berkata kepada suaminya, suamiku, perbuatan kamu itu memang bagus, tapi orang yang melihatmu itu, kau itu jelek. Karena kau itu pergi ke tempat maksiat. Biarlah, kata orang. Maka istrinya pernah berkata kepada suaminya, suamiku, nanti kalau kau mati, tak ada orang yang akan melaksanakan fardu kifayah atasmu. Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, dalam keadaan senyum, suaminya ini berkata kepada istri. Apa kata suaminya ketika hidup? Raja dan orang-orang solehlah yang nanti akan mengurusi fardu kifayah atasku. Ketika istrinya terakhir mengucapkan, raja dan orang-orang solehlah yang akan melaksanakan fardu kifayah atasku, raja tadi pun berdiri. Sayalah raja itu. Demi Allah, kata Raja Murad, apa yang dikatakan suamimu itu benar. Saya akan mengurus fardu kifayah atas suamimu ini. Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah. Apa pesan moral yang dapat kita petik dari pelajaran riwayat ini? Yang pertama, Jumat yang dirahmati Allah, ucapan yang pernah kita ucapkan kepada orang lain, apalagi ucapan itu sampai menjelek-jelekkan orang lain, sampai kita memvonis orang lain, sampai menyimpulkan orang lain itu melakukan maksiat kepada Allah. Ucapan yang kita ucapkan itu Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah, tidak bisa kita tarik kembali. Ucapan yang telah keluar dari mulut kita itu nggak bisa kita tarik kembali. Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah. Oleh karenanya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz-zon inna ba'daz-zonni itsmun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka. Inna ba'daz-zon itsmun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Yang kedua, yang ketiga, Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah. Sebagai kesimpulan yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'kula lamma akhihi bayyitan fahkarihtum. Orang yang suka menjelek-jelekkan orang lain, orang yang suka banyak prasangka kepada orang lain, orang yang suka menghinakan orang lain, orang yang suka membuka aib-aib orang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang seperti ini seperti memakan bangkai saudaranya yang telah mati. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, fakarihtumu, dan perbuatan ini sungguh sangat menjijikkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat merubah pola pikir kita di dalam kita bermasyarakat,
di dalam kita bersosialisasi di tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.